Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sudah memperkenankan kembali kepada kita semuanya untuk bisa hadir bersilaturahim dalam kegiatan bakti sosial DWP Cadisdik Wilayah 1. Subhanallah, pada hari ini nikmat yang betul-betul bisa kita rasakan adalah nikmat umur. Mudah-mudahan dengan umur ini kita bisa mensyukuri dan Allah bisa tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala KCD Wilayah 1 Bapak Haji Cucu Salman MAG selaku penasehat DWP Cadisdik Wilayah 1, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Cadisdik Wilayah 1 Ibu Mariam Cucu Salman, yang terhormat Ibu Dr. Nisrina Mutia Aryani yang insya Allah sudah hadir di sini. Dan yang kami hormati ibu-ibu pengurus DWP KCD Wilayah 1 dan seluruh ketua unit DWP KCD Wilayah 1 beserta seluruh anggota-anggota DWP KCD Wilayah 1 baik yang online ataupun yang offline. Untuk kegiatan pada hari ini mohon izin saya Ibu Nur Hayati untuk mendampingi dalam pelaksanaan ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan yang intinya bahwa kegiatan bakti sosial ini nanti akan kita laksanakan langsung kunjungan ke berbagai panti asuhan dan kegiatan yang utamanya di sini ada seminar kesehatan yaitu dengan tema tetap bugar di 10 hari Ramadan. Kemudian ada kegiatan tausiah Ramadan dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Untuk mengefektifkan waktu kegiatan hari ini, mari kita sama-sama diawali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk membuat kegiatan ini menjadi lebih berkah lagi, diawali dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Rani. Kepada Ibu Rani dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Bapak KCD dan Ibu KCD serta teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat dan kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul dalam rangka pertemuan Dharma Wanita Persatuan KCD Wilayah 1. Ya Allah, lancarkanlah jalannya pertemuan DWP pada hari ini, berikanlah kami kejernihan pikiran, serta jadikanlah setiap keputusan yang kami hasilkan membawa manfaat dan keberkahan bagi organisasi DWP KCD Wilayah 1. Satukanlah hati kami dalam kebersamaan dan jadikanlah ikhtiar kami ini sebagai amal yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama Res DWP. Kepada Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Dipersilakan. Selanjutnya, laporan kegiatan bakti sosial DWP Kadisdik Wilayah 1. Mohon izin, kebetulan saat ini ketuanya saya juga. Jadi saya mungkin akan mohon izin untuk melaporkan kegiatan bakti sosial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu hebat. Pada kesempatan hari ini mohon izin saya sebagai Ketua Bidang Sosial Budaya DWP Kadisdik Wilayah 1 izin untuk menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Kegiatan bakti sosial DWP Kadisdik Wilayah 1 adalah kegiatan rutin yang memang kami laksanakan. Untuk tahun ini insya Allah akan dilaksanakan dengan tempat di kantor Kadisdik Wilayah 1 dengan target atau sasaran adalah melaksanakan santunan yatim pada Yayasan Al-Kahfi sebanyak 25. Yang diberikan adalah berupa bingkisan, mukena dan sarung, juga uang sebesar Rp100.000. Kemudian berikutnya kegiatan selain santunan ini, kegiatan bakti sosial diawali dengan seminar kesehatan dengan tema tetap bugar di 10 hari Ramadan, dan ada tausiah yang dibawakan oleh Dr. Nisrina Mutia Aryani, dan nanti ada tausiah Ramadan dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Elis Nurhayati MPD. Nah, insya Allah kegiatan ini untuk pendistribusian setelah selesai semua rangkaian kegiatan seminar dan tausiah, nanti diakhiri pendistribusian santunan kepada anak-anak yatim ini. Mungkin itu saja dana untuk kegiatan pembiayaan ini. Untuk santunan didanai oleh infak sodako anggota DWP Kadisdik Wilayah 1. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua DWP Mbak Ibu Hajah Maryam Cucu Salman. Kepada Ibu dipersilakan. Ibu, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD, Bapak Haji Cucu Salman, sebagai pembina dari Dharma Wanita Persatuan Wilayah 1. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Panitia Baksos hari ini, kemudian Ibu Ustadzah nanti narasumber, serta ibu-ibu kepala sekolah juga sebagai anggota Dharma Wanita lengkap.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah berarti doa kita sudah dikabulkan, Bu. Tahun lalu kan ngomongnya mudah-mudahan sampai kepada tahun berikutnya. Sekarang udah sampai nih, udah bersyukurnya belum, Bu? Sudah. Nah, bersyukurnya adalah yang pertama kita hari ini mulai membagikan lagi santunan dan terima kasih kepada donatur-donatur kita ini semuanya. Dananya jumlahnya nanti oleh bendahara yang menerjemahkannya berapa banyak miliarnya. Intinya saya bersyukur setiap tahun kita sudah bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik, rutin di tiap tahunnya. Dan mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua gak ada. Baik urusan kantornya, urusan keluarganya, maupun urusan sosialnya kita di Dharma Wanita. Amin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan bulan Ramadan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Penasehat DWP Kadisdik Wilayah 1 kepada Bapak Haji Cucu Salman MAG dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bu Ketua DWP, bendahara ini dapur, ya, yang terhormat seluruh jajaran pengurus dan ibu-ibu hebat yang hadir, baik yang secara luring di kantor ini maupun yang hadir secara daring dari wilayah atau sekolah masing-masing. Mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama agak rusuh juga karena saya jam 10 harus masuk ke Kejari. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, nggak lama, lagian lama juga. Ngeselin ya. Jadi wilayah ting sambutan masa ya nanti materi sambitin lagi. Bapak Ibu yang bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ibu, ada bapaknya enggak? Oh, ada yang di ruangan ya. Ibu-ibu yang saya hormat, yang pertama, barangkali yang daring belum pernah tahu kantor KCD. Ada suaranya ke sana. Jadi ke depan kalau ada pertemuan yang sudah rutin hadir, atur nuhun, terima kasih. Ya, sebulan sekali saya yakin kalau bilang ke suaminya mau nganter dah, bilang aja disuruh Pak KCD gitu. Sebulan sekali mas sekalian ngopi di sini. Kemudian yang belum pernah datang, yang sekarang hadir mungkin dari rumah ataupun dari sekolah, ya sekali-kali mah istrinya diajakin tahu KCD gitu. Karena yang namanya silaturahmi, bertemu satu kali, mudah-mudahan menjadikan wasilah bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang kan begitu. Kalau tidak pernah bertemu, maka tidak ada sabab daripada terjadinya silaturahmi ke depannya. Untuk itu, tentunya terima kasih kepada yang sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin DWP, baik bulanan ataupun insidental, ataupun dadakan dan mendadak banget, karena memang suka ada juga. Dan mudah-mudahan ke depan
bulanan bisa lebih ramai ataupun minimal tidak berkurang. Karena sudah pasti kalau ini ada hal yang baik, setiap kebaikan pasti ada penggantinya. Itu kalau memang ini adalah kegiatan yang baik, maka insya Allah tidak akan pernah berkurang. Kalaupun ada yang hilang, pasti ada yang menggantinya. Itu udah ketentuan dan sunatullah. Kalau di masjid ada jamaah 20 orang, ada yang meninggal 2 orang. Nggak lama kemudian pasti ada yang masuk lagi 2 orang. Jadi begitu, namanya kebaikan pasti akan terus seperti itu terus. Dan ada di dalam Al-Qurannya. Kemudian yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih juga dari cabang dinas atas dukungan dari MKKS dan Posil dalam kegiatan ini. Tentunya karena yang namanya program dan kegiatan, kalau tidak ada dukungan pasti tidak akan bisa berjalan. Oke, berjalan, tetapi kegiatan yang memang suatu ketika membutuhkan pembiayaan, kalau tidak ada bantuan dari teman-teman para kepala sekolah, tentunya juga program tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang senantiasa mendukung, baik secara pribadi, karena Dharma Wanitanya ibu-ibu juga sekalian kepala sekolahnya, baik yang kepala sekolahnya bapak-bapak, ingat punya istri untuk bersilaturahmi dengan yang lain. Diucapkan terima kasih atas dukungannya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Dan banyak kualitas, banyak peluang berbuat baik di bulan Ramadan dari yang memang sudah diberitahukan dan digariskan, dari mulai puasa, taraweh, sedekah, kemudian juga zakat fitrah, Lailatul Qadar, kemudian nanti akan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Semuanya merupakan sarana-sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Maka mudah-mudahan kegiatan pada hari ini, pertama ada silaturahminya, yang keduanya ada kegiatan santunan yang diselenggarakan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan menambah kualitas ibadah kita semuanya, dan tentunya setiap hal yang sifatnya baik pasti akan kembali kepada kita sebagai sebuah kebaikan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan insya Allah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 akan senantiasa mensupport, mendorong, dan mendukung kegiatan ini dalam target yang paling minimal. Pertama, laporan kegiatan senantiasa diisi, karena kita sudah menempati posisi yang cukup baik dalam laporan-laporan kegiatan DWP. Jangan sampai berkurang yang itu di tengah-tengah yang lain mungkin kurang, bukan tidak ada kegiatan sebenarnya mah, tetapi malas untuk melaporkan dalam aplikasi ataupun laporan kepada DWP pusat. Maka kalau ada kegiatan apapun yang dihadiri oleh ibu-ibu di lingkungan sekolah masing-masing, kebetulan mendampingi suaminya dalam kegiatan Isra Mi'raj ataupun apa yang sifatnya ada di sekolah, ibu-ibu juga sama, mungkin ada kegiatan di sekolah yang bisa dilaporkan kepada kegiatan CWP, sebaiknya dilaporkan, sehingga minimal itu menjadikan poin buat kita di KCD 1 bahwa kegiatan DWP-nya hidup. Itu udah iya kegiatannya banyak dan dilaporkan juga, sehingga menjadi poin. Yang disayangkan kalau kegiatannya banyak, ada yang harus dilaporkan tetapi tidak ada pelaporannya. Ini kan sayang gitu. Untuk itu prestasi yang selama ini dalam laporan kinerjanya di DWP yang terbaik tolong dipertahankan. Demikian, walaupun ada bahasa inna roihata pamiso ini atyabu min rihil misik. Sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada wanginya misik.
kelamaan bisa tambah bau nih gitu maksudnya. Itu hadis yang berpuasa, walaupun menurut manusia mulutnya bau, tapi di hadapan Allah lebih wangi daripada harumnya misik. Tapi kan dalam pandangan Allah, di pandangan kita mah tetap kagak nyaman. Jadi jangan dipanjang-panjangin ngobrolnya dan sambutannya. Karena mohon maaf juga tidak sampai selesai. Izin bergeser langsung karena ditunggu untuk menyelesaikan masalah. Demikian, terima kasih semuanya. Sukses, ibu-ibu hebat. Senantiasa menjadi ibu, menjadi istri yang terbaik bersama dengan pasangannya masing-masing. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas motivasinya kepada kami semuanya. Mudah-mudahan mohon doanya juga kami semuanya di sini dalam berorganisasi DWP ini bisa konsisten di dalam melaksanakan kegiatan dan bisa mempertahankan prestasi kami khususnya untuk e-reporting dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya lebih baik. Terima kasih Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini Izin di payun. Baik, ibu-ibu semuanya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang seminar kesehatan dengan tema tetap bugar di 10 hari Ramadan. Nah, insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Nisrina Mutia Aryani. Kepada Ibu Dr. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Cadis di Wilayah 1 Jawa Barat. Perkenalkan, saya Dr. Nisrina Mutia Aryani yang pada pagi ini akan menyampaikan sedikit materi mengenai kesehatan dengan tema tetap bugar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, bisa langsung kita mulai materinya ya. Punten, apakah bisa dibantu untuk menampilkan slide-nya? Bisa. Ya. Baik, ya. Saya mulai ya. Tetap bugar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, selanjutnya. Ya, kita tahu puasa memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Ada 3 manfaat utama yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bisa membantu tubuh untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Dan yang ketiga, dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2 akibat resistensi dari insulin. Selanjutnya. Ya, hormon insulin. Insulin adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh sel beta pankreas untuk mengatur kadar gula atau glukosa dalam darah. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar yang di tengah-tengah itu adalah pembuluh darah ya. Sebenarnya ada yang kecil-kecil warna putih itu adalah glukosa di dalam darah, kemudian yang bundar-bundar merah adalah sel darah merah. Nah, kita gambarkan seperti ini, ketika gula darah dalam pembuluh darah itu naik, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Dan insulin nanti akan membantu gula darah atau glukosa darah untuk masuk ke dalam sel. Bisa masuk ke dalam sel di hati, kemudian disimpan juga di otot, dan juga disimpan ke dalam lemak ya, selain ke dalam jaringan ya. Nah, kemudian apabila di pembuluh darah itu glukosanya rendah, maka yang keluar bukan insulin, tapi glukagon. Jadi, glukagon akan dikeluarkan oleh pankreas, kemudian pankreas ini nanti akan mengeluarkan glukosanya menuju ke pembuluh darah, sehingga keseimbangan gula darah dalam tubuh itu tetap tercapai. Nah, slide selanjutnya. Nah, apa yang terjadi saat gula dalam darah itu tinggi? Nah, kita harus tahu dulu apa penyebab dari gula darah
itu tinggi. Yang pertama adalah hypercaloric diet atau diet yang tinggi kalori. Tinggi kalori ini bisa tinggi karbohidrat, tinggi lemak, nah itu masuknya hiperkalori ya, berlebihan. Yang kedua, gaya hidup yang sedentary atau gaya hidup yang sedikit bergerak ya, kurang aktivitas, kurang olahraga, mungkin banyak di depan komputer ya, dan kemudian banyak makan makanan dan minuman manis gitu, atau makan makanan yang berlemak. Dan faktor risiko yang berikutnya adalah genetik atau keturunan. Nah, diet tinggi kalori dan juga gaya hidup yang sedentary ini bisa mengakibatkan resistensi dari insulin. Jadi, ketika gula dalam pembuluh darah itu tinggi, maka tadi kan pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, sel yang ada di dalam tubuh kita itu kesulitan untuk memasukkan gula dalam pembuluh darah ke dalam sel tersebut. Nah, dari situ kemudian pankreas ini tetap mengeluarkan insulin karena dipikirnya oleh pankreas, oh ini masih kurang insulinnya, akhirnya insulinnya terus dikeluarkan. Nah, untuk memasukkan jumlah gula yang sama itu maka dibutuhkan lebih banyak insulin. Itu yang dimaksudkan dari resistensi insulin. Jadi harusnya misalkan hanya membutuhkan 5 insulin gitu ya, tapi karena resistensi insulin, insulinnya itu banyak dalam darah, tapi gulanya itu tidak masuk ke dalam sel-sel, jadi lebih banyak maka terjadi resistensi. Kemudian yang kedua terjadi hiperglikemi atau gula darah yang tinggi ya, tadi yang dalam pembuluh darah. Yang ketiga adalah hiperlipid atau kadar lemak yang tinggi di dalam tubuh. Nah, semua ini akan mengakibatkan timbulnya sel-sel radang atau inflamasi yang mengakibatkan stres oksidatif. Stres oksidatif ini timbul ketika antioksidan itu lebih rendah dibanding dengan radikal bebas. Nah, radikal bebasnya dari mana? Ya dari sel-sel radang tadi yang terbentuk karena tapi udah kirim. Udah kirim ke grup. Dan lemak terlalu tinggi ya. Kemudian terjadi peradangan sehingga terjadi glukotoksisitas dan lipotoksisitas. Nah, kemudian apa efeknya ke dalam tubuh kita? Nah, bisa terjadi efek mikrovaskuler, bisa ke mata salah satunya ya, ke retina, yang bisa akhirnya mengakibatkan kebutaan, dan kemudian bisa juga ke makrovaskuler, misalkan ke otak, terjadi penyumbatan, atau ke jantung, seperti itu. Atau bisa juga ke ginjal ya. Next, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kolesterol tinggi. Kapan sih kolesterol itu dikatakan tinggi? Ada beberapa parameter ya. Kalau yang biasa kita temui di praktek dokter atau di klinik itu adalah kolesterol total yang dicek ya. Dan dikatakan kolesterol total tinggi itu apabila di atas 200 mg per desiliter. Nah, yang kedua itu ada triglycerid. Jadi, triglycerid ini terbentuk ketika karbohidrat dan lemak di dalam tubuh itu terlalu berlebihan. Nah, itu nanti akan disimpannya sebagai triglycerid. Dikatakan tinggi apabila di atas 150 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga ada LDL. LDL ini yang biasa kita katakan kolesterol jahat ya. LDL adalah lipoprotein atau sebetulnya dia seperti kendaraan ya yang membawa kolesterol itu keluar dari hati menuju ke jaringan. Sebetulnya dia itu dibutuhkan, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Dibutuhkan untuk apa? Misalnya untuk membentuk hormon seperti estrogen dan sebagainya. Nah, dikatakan tinggi apabila LDL di atas 100. Nah, LDL yang tinggi ini buruknya adalah dia bisa menyumbat pembuluh darah. Kalau menyumbat pembuluh darah ya seperti tadi arahnya bisa ke jantung ya, penyakit jantung, kemudian bisa ke otak, mengakibatkan penyumbatan di otak. Kemudian yang keempat adalah HDL atau high density lipoprotein. Ini adalah kolesterol baik ya. Nah, kalau HDL ini fungsinya untuk membawa atau mengangkut kolesterol dari jaringan balik menuju ke hati. Nah, HDL ini dikatakan tinggi apabila di bawah 60. Jadi
tidak baik ya, artinya HDL itu tidak baik apabila di bawah 60. Karena kalau misalkan HDL-nya rendah, berarti yang membawa kolesterol dari pembuluh darah, dari jaringan-jaringan untuk kembali lagi menuju ke hati itu hanya sedikit gitu. Sedangkan kan tidak terlalu banyak dibutuhkan. Kalau terlalu banyak ya nanti terjadinya akhirnya penyumbatan. Next. Ya. Selanjutnya obesitas. Nah, indeks massa tubuh ini adalah berat badan yang dalam kilogram ya dibagi dengan kuadrat dari tinggi. Jadi tinggi dari sentimeter dibuat dalam meter kemudian dikuadratkan, itu nanti hasilnya adalah indeks massa tubuh. IMT normal 18,5 sampai dengan 25 kg per meter persegi. Kemudian dikatakan overweight apabila 25 sampai dengan 30 dan dikatakan obes di atas 30. Tentu yang kita inginkan adalah IMT normal ya, 18,5 sampai dengan 25. Kalau sudah di atas 25, nah itu sudah mulai warning ya. Tanda-tandanya berarti ada kelebihan di situ, kelebihan asupan bisa dari kalorinya ya, atau banyak cadangan di tubuh ya. Next. Kemudian selanjutnya lingkar perut yang dikatakan normal pada laki-laki itu sebaiknya di bawah 90 cm dan pada perempuan sebaiknya di bawah 80 cm. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu ketika ada lemak yang berlebih, dia akan ditimbun sebagai lemak visceral. Jadi lemak visceral itu yang lokasinya itu bukan bagian depan tapi bagian dalam. Dia melapisi organ-organ penting tubuh. Misalkan melapisi hati dan sebagainya. Nah, apabila lingkar perut perempuan atau laki-laki lebih dari normal, maka bisa diperkirakan itu lemak visceralnya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang lingkar perutnya normal. Dan lemak visceral yang terlalu banyak ya bisa meningkatkan potensi terjadinya hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Selanjutnya. Ya. Kemudian hipertensi adalah tekanan darah di atas 140/90 atau lebih. Kemudian pemeriksaan untuk menilai hipertensi dapat dilakukan menggunakan alat tensi manual atau digital. Selanjutnya. Iya, ini tadi ada satu yang belum saya sampaikan ya tentang gula darah yang normal ya. Jadi gula darah yang normal apabila tidak puasa atau gula darah sewaktu seperti yang kita tahu yaitu di bawah 140. Itu yang gula darah normal. Kemudian dikatakan prediabetes, gula darah sewaktunya jika antara 140 sampai dengan 200. Dan dikatakan diabetes ketika gula darah sewaktu lebih dari 200. Kemudian untuk gula darah puasa, ini kita bisa cek apabila sudah puasa 8 jam. Nah, gula darah puasa yang normal adalah di bawah 100 dan kemudian yang prediabetes antara 100 sampai 125 dan yang diabetes 125 ke atas. Oke, kemudian hadis Rasulullah berbuka puasa dengan rutab atau kurma muda. Jika tidak ada, maka dengan tamar atau kurma matang. Dan jika tidak ada tamar, maka Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa teguk air. Nah, ini ada maknanya, ternyata ada penjelasan kesehatan di baliknya. Selanjutnya. Ya, jadi kenapa sih buah yang dipilih itu kurma gitu? Nah, ternyata ada beberapa manfaat. Yang pertama, kurma itu mengandung fruktosa dan juga glukosa, tapi tidak terlalu tinggi kadarnya. Jadi dia indeks glikemiknya tinggi. Bisa mengembalikan glukosa tubuh yang tadinya kan habis puasa 13 jam, kemudian glukosanya mulai turun. Nah, ini bisa kembali untuk sebagai sumber energi yang cepat diserap oleh tubuh. Tapi tanpa menaikkan gula darah terlalu tinggi seperti itu, karena indeks glikemiknya rendah. Kemudian yang kedua, dapat mempermudah pencernaan karena lembut ya kurma itu dan juga banyak seratnya. Dan yang ketiga, kurma juga menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Karena dalam kurma itu ada magnesium, kemudian ada juga kalium. Nah, ini membantu mengembalikan elektrolit-elektrolit yang hilang pada saat puasa.
Ini juga ada di kurma. Kemudian yang keempat, kurma kaya akan antioksidan. Yang tadi kita tahu ya, apabila di dalam tubuh itu terlalu banyak radikal bebas, berarti harus ditangkal dengan antioksidan. Nah, salah satunya bisa kita dapat dari kurma. Juga ada zat besi juga ya di dalam kurma. Kemudian yang kelima, kurma bisa mengontrol nafsu makan. Jadi pada saat berbuka, kita berbuka dengan air putih dan kurma. Nah ini karena ada kandungan seratnya juga, jadi kita bisa merasa kenyang lebih lama begitu sebelum kita dia makan besar. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kan tadi kalau kita berpuasa, maka kadar glukosa dalam darah akan turun. Nah, puasa akan mengurangi beban kerja hormon insulin, karena ya tadi itu glukosanya turun, insulin ya tidak terlalu banyak ya pekerjaannya. Nah, ketika kita berbuka puasa, disarankan tidak makan makanan yang tinggi kadar karbohidrat dan juga gula untuk mencegah pankreas mengeluarkan terlalu banyak insulin. Nah, kalau pankreas terlalu banyak mengeluarkan hormon insulin, nanti bisa mengakibatkan pankreas kelelahan, jadi memicu resistensi insulin dan merusak sel dari pankreas tersebut. Nah, apabila sudah terjadi resistensi insulin, nah nanti ujungnya adalah terjadinya diabetes tipe 2. Selanjutnya, sumber karbohidrat dan gula. Tidak hanya nasi saja, tapi ada juga dari kentang, dari tepung, dari ubi, singkong, jagung, dan buah-buahan. Termasuk yang kadar gulanya tinggi itu buah durian, kemudian buah mangga, kemudian semangka itu juga sebetulnya cukup tinggi ya, tapi semangka itu dia juga punya kadar air yang tinggi. Nah, kalau buah-buahan yang rendah kadar gulanya itu seperti buah alpukat, buah beri-berian, kiwi, kemudian timun itu sedikit ya kadar gulanya. Jadi pada saat kita berpuasa, kita harus membatasi asupan karbohidrat dan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya. Ya, ada 5 tips sehat selama bulan Ramadan agar tidak lemes ya pada saat berpuasa. Yang pertama, harus memiliki pola makan sahur yang baik. Jadi tidak hanya ada karbohidratnya, tapi juga ada serat, kemudian ada juga protein ya. Sebetulnya yang terbaik adalah memperbanyak protein ya. Karena kalau protein itu nanti dia akan disimpan dalam tubuh gitu dan dia tidak menaikkan gula darah seperti karbohidrat. Nah, kemudian juga menghindari makan makanan yang tinggi minyak, karena kalau makanan tinggi minyak itu biasanya tubuh akan lebih sulit untuk mencerna ya, lebih berusaha keras untuk mencerna, sehingga dapat mengakibatkan ngantuk di siang hari begitu, karena kan pembuluh darahnya itu semua berpusatnya di pencernaan gitu, jadi yang di otak nanti tidak terlalu banyak begitu oksigennya. Nah, selain itu juga untuk yang tinggi lemak atau kolesterol, ini bisa menyumbat pembuluh darah ya. Seperti tadi dari LDL ya, contohnya, nah itu yang perlu dikurangi ya. Kemudian yang kedua, pola makan saat berbuka. Nah, ini makan secara bertahap dan juga perlahan ya, sedikit. Jadi awalnya yang baik adalah dengan air putih dan juga kurma. Baru setelah itu sholat, kemudian baru setelah sholat sebelum tarawih, atau boleh juga misalkan setelah tarawih baru makan berat juga boleh. Tapi sebaiknya sih sebelum jam 8 itu sudah makan berat terlebih dahulu dengan diperbanyak protein dan juga serat dari sayur dan buah. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Yang cukup ini kalau di orang dewasa itu sekitar 1,8 liter sampai 2 liter. Bisa dengan misalkan 2 gelas air pada saat berbuka, kemudian 4 gelas
sebelum tidur. Jadi pada setelah sholat maghrib, kemudian makan malam, nah itu barengi dengan minum 4 gelas sampai dengan tidur. Nah setelah itu pada saat sahur minum 2 gelas. Nah kan kadang kita, pada saat sebelum tidur ini minumnya kurang banyak nih, jadinya diperbanyak pada saat sahur. Nah itu sebetulnya kurang tepat, karena kalau kita terlalu banyak minum pada saat sahur, nanti efeknya justru akan lebih banyak dikeluarkan melalui urin. Oke. Kemudian yang ketiga, perlu menjaga pola makan ya. Oh ya, dan juga menghindari konsumsi minuman yang berkafein seperti kopi atau teh atau soda, karena justru kalau minum minuman yang berkafein itu akan memperbanyak diuresis, mengeluarkan cairan melalui urin. Kemudian yang keempat, tetap melakukan aktivitas fisik dan boleh berolahraga. Dan yang kelima, menjaga pola tidur untuk persiapan sahur dan puasa berikutnya. Baik, selanjutnya. Ya, olahraga pada saat puasa. Kapan waktu yang terbaik untuk berolahraga pada saat puasa? Nah, sebenarnya ada 3 waktu ya. Yang pertama, bisa 1-2 jam setelah berbuka, itu pada saat tubuh sudah dapat pengganti cairan dan juga kalori. Yang kedua, pada saat 30-60 menit sebelum berbuka. Dan yang ketiga, sebelum atau pada sesudah sahur ya. Jadi masih ada sisa-sisa kalori, istilahnya energi gitu ya, yang kita dapatkan dari sahur, kemudian langsung berolahraga. Tapi dari ketiga waktu ini, yang paling direkomendasikan adalah 30 menit sebelum berbuka. Karena apa? Karena nanti kalau sudah berolahraga, kemudian berkeringat, agar tidak dehidrasi, nah langsung berbuka, minum air putih sebanyak 2 gelas. Jadi langsung digantikan cairan yang hilang pada saat olahraga. Nah, olahraga apa yang diperbolehkan? Yaitu olahraga yang tidak terlalu membuat lelah ya, seperti misalkan berjalan santai atau jogging, kemudian boleh juga bersepeda santai, atau senam santai ya, aerobik tapi yang tidak terlalu intensitasnya tidak tinggi, itu juga boleh. Ini untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, apabila sudah merasa pusing, misalkan habis olahraga, terus aduh pusing, nah itu baiknya dihentikan saja dan kemudian menunggu waktu untuk berbuka. Selanjutnya, ya, tips untuk menghindari dehidrasi saat berpuasa, yang pertama mengonsumsi buah dan sayur. Nah, jadi perbanyak mengonsumsi buah dan sayur yang banyak kandungan air, misalkan mentimun, itu banyak kandungan air dan juga gula darahnya juga tidak terlalu tinggi ya. Kandungan glukosanya tidak terlalu tinggi. Kemudian buah lain yang banyak kandungan air ya, misalkan semangka. Cuman memang semangka itu kadar gulanya agak tinggi ya dibandingkan dengan buah lain. Kemudian yang kedua, membuat jadwal minum air seperti tadi dengan aturan misalkan 2-4-2, 2 pada saat berbuka, 4 pada saat sebelum tidur, dan juga 2 pada saat sahur. Dan terbaik adalah minum air putih ya. Misalkan mau diganti dengan air kelapa, salah satunya misalkan ya, boleh. Tapi tetap sebaiknya ya yang terbaik adalah air putih. Kemudian menghindari minuman berkafein tadi ya, seperti teh dan kopi. Lalu yang ketiga, sebagai gantinya, mungkin kalau minum air putih terlalu banyak, enak gitu. Oh ya nggak apa-apa, misalkan boleh dengan disubstitusi dengan sop, misalkan ya. Itu boleh, dengan yang berkuah. Nah, kemudian juga membatasi aktivitas fisik yang terlalu berat ya. Kalau yang ringan tadi atau berolahraga ringan boleh, tidak masalah. Baik, selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas pemaparan. Ini sangat inspiratif sekali untuk kita semuanya, sehingga ada pengetahuan lagi ini bisa
untuk dilakukan lagi oleh kita semuanya, dan insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya ibu-ibu hebat, barangkali nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Bu dokter langsung jawab. Ibu dokter kan ya? Ini ibu dokter. Masa dokter. Dari yang daring dari siapa? Ya, dari yang daring mungkin ada yang Resen atau ya boleh di-share. Dari SMA Limpin, Bu. Oh, mangga. Mangga, Ibu. langsung ke dokter aja. Langsung ke ibu dokter saja ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, tadi kan sudah dibahas tentang bagaimana itu penyakit diabetes ya. Salah satunya adalah kurangnya produksi insulin. Nah, ini bagaimana bagi para penyakit atau penderita penyakit diabetes untuk meningkatkan upayanya, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk agar tubuhnya tetap memproduksi insulin. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Boleh saya langsung menjawab? Iya, boleh, Bu. Baik. Boleh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang untuk kalau yang diabetes kan memang ada dua tipe ya. Yang pertama diabetes tipe 1 yang biasanya terjadinya pada saat anak-anak. Nah itu sel beta pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin ya. Nah yang kedua yang banyak pada orang dewasa atau yang sudah berusia lanjut adalah diabetes tipe 2 yang efeknya akibat dari resistensi insulin. Jadi pada yang sudah terjadi resistensi insulin, kemudian terjadi diabetes, ya memang salah satu yang harus dilakukan adalah pembatasan kalori atau membatasi makanan yang tinggi karbohidrat, makanan yang manis, minuman yang manis, tapi justru harus memperbanyak protein dan juga serat. Nah itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah diabetes, maka perlu rajin untuk dipantau gula darahnya. Boleh dengan gula darah puasa, dengan puasa 8 jam, atau boleh juga dengan cek gula darah sewaktu, atau bisa juga dengan cek HbA1c. HbA1c ini prediktor selama 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan pada pemeriksaan gula darah sewaktu dan gula darah puasa, ini kan sangat tergantung pada asupan di hari itu, gitu ya, tinggi atau tidaknya. Nah, tapi kalau HbA1c ini dia lebih, istilahnya lebih akurat ya, karena dia tidak hanya istilahnya pada hari itu saja, tapi 3 bulan ke belakang. Jadi lebih akurat dalam menentukan seseorang itu diabetes atau tidak. Dan dikatakan diabetes apabila HbA1c-nya di atas 6,5. Dikatakan prediabetes apabila HbA1c-nya di atas 5,6. Nah, maka yang kedua tadi harus sering-sering cek gula darah. Apabila gula darahnya itu sudah tinggi terus, padahal sudah membatasi kalori yang masuk gitu ya. Nah, berarti yang ketiga ya perlu minum obat diabetes seperti itu. Untuk obat diabetesnya pada saat puasa ini perlu dilakukan penyesuaian ya, karena kan ada 2 jenis ya, ada yang obat seperti metformin itu yang lebih lama ya cara kerjanya dan tidak langsung menimbulkan hipoglikemi atau turunnya gula darah secara cepat. Tapi ada satu lagi yang jenisnya seperti glibenclamid. Nah ini dia ini cepat untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi biasanya kalau yang minumnya misalkan metformin itu metforminnya pada saat puasa bisa pada saat sahur. Nah, tapi apabila yang glibenclamid itu nanti pada saat berbuka. Padahal kalau tidak puasa kan biasanya seperti glibenclamid itu diminumnya pagi hari ya. Nah, tapi karena berpuasa agar tidak turun secara cepat gula darahnya maka boleh dijadikan malam minumnya seperti itu pada saat sesudah berbuka. Tentu ini juga penyesuaian dosis ya, karena kan ada yang hari, ada yang
hari itu perlu didiskusikan lagi dengan dokter yang merawat ya, begitu. Mungkin seperti itu yang silakan. Bu Dokter, Ibu Deis mungkin dari SMA Negeri Rumpin sudah cukup ya. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Ibu ini dari yang luring. Ibu-ibu yang luring ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Saya dari sekali lagi yang dari barangkali. Iya. Baik untuk ibu-ibu hebat semuanya, mungkin untuk tanya jawab dicukupkan dulu karena kelihatannya sudah tidak ada lagi. Kita bisa lanjut. Ini untuk pemaparan dari seminar kesehatan, Ibu Dokter. Terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya. Subhanallah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan berikutnya, yaitu tausiah Ramadan dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Ustazah, ibu kita ya, ibu kita subhanallah sekali ini sudah hadir bersama kita semuanya di sini, itu Ibu Haja Elis Nurhayati MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih, Ibu Jiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wal halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birin wassalamatan min kulli ithmin la tad'u li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farastahu wala hajatan ya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa hajat yang kita panjatkan pada kesempatan ini menjadi wasilah dikabulkannya apa yang menjadi impian kita bersama. Yang utama adalah senantiasa bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hilaf dan kata kita, baik kealpaan kita secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan senantiasa bermohon ampunan untuk orang tua kita tercinta, baik yang masih ada ataupun yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga besar kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Doa hajat ini pula kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi wasilah dikabulkannya apa yang selalu kita impikan, yaitu berharap mendapatkan ridho Allah dengan diberikan keberkahan usia, keberkahan rezeki, dan juga keberkahan lainnya, sehingga kita dapat menuntaskan ibadah saum Ramadan pada 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini ibu-ibu sekalian, baik yang hadir secara luring maupun daring, ini memasuki hari ke-21 ya. Dan di 10 hari terakhir inilah masyarakat ya, mayoritas umat Islam di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, betul-betul ingin sekali memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena disampaikan ya dalam Al-Quran dan juga dalam berbagai hadis betapa luar biasanya keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar, yang diantaranya akan hadir di antara malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Next. Nah, ibu-ibu sekalian, walaupun insya Allah semua juga sudah paham, mari sedikit kita flashback ya. Selama ini kita mengenal seperti apa Lailatul Qadar,
Dan ini ada dalam Al-Quran ya, surat Al-Qadar. Saya pernah belajar oleh guru gaji, katanya dianjurkan selama 10 hari terakhir ini, ibu-ibu sekalian, kita perbanyak ketika sholat membaca salah satu surat pendeknya yaitu Al-Qadar. Ya. Jadi ini disarankan gitu. Dan di sana juga dijelaskan seperti apa Lailatul Qadar tersebut. Nah, kita sama-sama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi penguat ya, yang meyakinkan umat Islam bahwa betapa dahsyatnya 10 hari terakhir yang Allah sampaikan akan ada malam Lailatul Qadar, yaitu di antara malam-malam ganjil. Nah, di sini definisi dari Lailatul Qadar ini, saya termasuk murid secara daringnya Ustadz Adi Hidayat ya. Setiap pagi saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau, subhanallah, untuk menambah wawasan tentang Islam. Di sini disampaikan oleh beliau bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, yang lebih baik dari 1000 bulan, Masya Allah ya ibu-ibu sekalian, yang dirahasiakan waktunya. Nah, ini yang membuat kita harus senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar ini akan hadir, apakah di malam tadi, malam tanggal 21, atau esok hari ya, malam ke-23 yang jatuh pada kalau masih tanggal 13, tanggal 15, 17, dan 19 Maret ya ibu-ibu sekalian. Nah, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu. Namun kalau kita berhusnuzon, sepanjang kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh ya, kita menjalankan upaya menjadi umat Islam yang kafah, insya Allah aku yakin kita akan meraih impian kita bersama, yaitu meraih pahala Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini sangat jelas disampaikan bahwa ini akan hadir di antara malam-malam ganjil. Nah, ini dimulai karena saya menyusun rangkuman ini tadi malam. Memang dimulai tadi malam ya ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, next. Beberapa ahli juga menyampaikan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia ya, serta ditetapkan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli menyampaikan bahwa ini dimaknai sebagai malam keberkahan atau Lailatul Barokah, dan ada juga malam kasih sayang Lailatul Rahmah, dan malam keselamatan atau Lailatul Salam. Masya Allah. Nah, apa saja pandangan dari tokoh-tokoh tentang ahli agama ya, alim ulama tentang malam Lailatul Qadar. Saya mengambil beberapa dari beberapa bacaan. Di sini disampaikan malam penetapan atau Qadar itu disampaikan Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan mengatur perjalanan hidup kita, termasuk takdir selama setahun ke depan yang diturunkan dari Lauh Mahfuz. Ibu-ibu sekalian, apalagi ibu-ibu yang sudah mengandung, bahkan sekarang kita rata-rata sudah ada cucu ya. Kita pernah belajar waktu kecil di SD juga, ketika ibu yang mengandung sedang hamil, pada saat tepat 4 bulan Allah meniupkan ruh. Disitulah Allah menetapkan, menyimpannya di Lauh Mahfuz, umur kita akan sampai kapan, jodoh kita siapa, takdir kita seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sejak dalam kandungan orang tua kita 4 bulan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Lailatul Qadar ini malam kemuliaan, diartikan sebagai malam yang memiliki kemuliaan, kejayaan, pujian yang tinggi. Jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh, kalau bisa ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang sudah terlalu cinta drakor atau film-film pendek Cina, kayaknya kita lupakan dulu ya dracin seperti itu. Tapi setelah tarawih, bergegaslah untuk tidur lebih awal. Kenapa? Agar kita mampu menjalankan ibadah di sepertiga malam atau 2/3 malam ya, disebutkan seperti itu, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau bisa ya, terutama yang laki-laki ini sangat diharapkan bisa menjalankan iktikaf ya. Apakah perempuan dibolehkan, Bu Ustazah? Dibolehkan asal diizinkan oleh, kalau yang ada suami, oleh suaminya. Tapi tidak wajib untuk perempuan. Untuk yang laki-laki sangat dianjurkan untuk iktikaf di 10 hari
terakhir bulan suci Ramadan. Berikutnya disampaikan juga, beberapa ulama menyampaikan Lailatul Qadar itu malam kesempitan. Kenapa dibilang seperti ini nih? Kita lihat ya penjelasannya. Berasal dari kata qadar yang juga bermakna sempit, mungkin terbatas ya. Menggambarkan bumi terasa sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, subhanallah. Termasuk malaikat Jibril untuk mengatur urusan, Masya Allah. Nah, di momen inilah ibu-ibu sekalian, kita banyak mimpi, ingin anak-anak, cucu kita, keturunan kita senantiasa menjaga akhlaknya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, qurrata ayun, karena itu akan menjadi kunci sukses mereka ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah begitu istimewa. Kemudian ulama lain menyampaikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bisa dibayangkan 1000 bulan itu berapa tahun ibu-ibu sekalian? Bisa lebih dari 83 tahun, Masya Allah. Next. Nah, ini amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan, ibu-ibu sekalian, pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebetulnya kita apalagi sudah berumur ya, seperti kita yang ada di sini, ini hanya mengulang ya, mengulang kembali apa yang kita lakukan setiap bulan. Tapi tidak ada salahnya, kita sifatnya doif ya, lemah, banyak khilafnya, banyak lupa ya, Bu Ketua. Jadi tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya tidak menggurui, tapi saling mengingatkan untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Kita lihat amalan-amalan apa yang bisa diutamakan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Apabila ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, tetap yang utama adalah perbanyak istighfar. Tempo hari saya pernah diminta oleh Bu Ketua untuk sharing tentang bagaimana agar doa kita diijabah. Yang pertama, utamakan istighfar, minimal 3 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian jangan lupa sholawat atas Nabi ya. Mau bisa panjang lebih bagus, atau yang pendek saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa setelah itu tambahkan menyebut Asmaul Husna, ibu-ibu. Nah, ini tahapan-tahapan yang menurut beberapa ulama termasuk Ustadz Adi Hidayat, itu adalah cara kita agar doa kita lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta rezeki, kita ingat nama Asmaul Husna Allah yang Maha Pemberi rezeki, yaitu Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Engkau Maha Pemberi rezeki. Ketika kita yang utamakan, mohon ampun ya ibu-ibu sekalian, yang kita ucapkan Asmaul Husnanya pasti bukan ya Rahman, tapi ya Afu, ya Allah yang Maha Pemaaf, atau ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, atau kita bersyukur sama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kita harus pandai memilih Asmaul Husna yang tepat sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu strategi agar doa kita diijabah. Dan ini penting ibu-ibu sekalian, di 10 hari terakhir ini tidak hanya cukup istighfar, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beristighfar yang memang sangat dianjurkan di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu pasti sudah pada hafal ya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau menyukai ampunan, maka maafkanlah hamba. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita awali sebelum berdoa mohon ampunan kepada Allah. Jangan hati-hati, jangan menjadi manusia yang merasa tidak punya banyak dosa. Walaupun kita tahajud setiap hari, apakah ada yang menjamin tahajud kita diterima? Belum tentu kan ibu-ibu. Jadi tetap kita harus mengakui di depan Allah adalah kita makhluk Allah yang dhaif atau lemah. Ini jangan ditinggalkan karena ini sangat dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama di 10 hari terakhir membaca istighfar tersebut. Next. Kemudian ibu-ibu sekalian banyak ya, bisa banyak cara, ini saya ambil beberapa saja, dan saya rasa ibu-ibu sekalian pasti sedang mendawamkan doa ini setiap selesai salat ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Dan ada yang masih panjang lagi. Ini bisa diawali untuk mengawali doa-doa kita. Berikutnya sangat bagus juga ketika beristighfar kita, ini juga insya Allah pada hafal ya ibu-ibu solehah, doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu doa yang top markotopnya istighfar.
yaitu doa penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini setiap hari dibaca juga. Insya Allah ini akan menjadi wasilah digugurkannya segala kehilapan dan dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Artinya juga sangat luar biasa. Karena waktu, ibu-ibu sekalian, insya Allah nanti saya akan share PPT-nya ya. Selanjutnya, sama-sama. Selanjutnya, tadi saya sempat menyampaikan seperti di awal, agar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah, selain beristighfar di awal doa, kita perbanyak salawat. Yang tadi kalau buru-buru, baca salat yang pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ibu-ibu sekalian, ada hadis yang sangat kuat menyampaikan, saya membaca beberapa di buku-buku tentang salawat, ada yang sangat dianjurkan dibaca, dan ini akan mempercepat doa kita diijabah, yaitu salawat nariyah ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadi wa tanfarju bil turab wa tughda bihil hawaiju wa tunnalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa gamamu biwazil karim wa ala alihi wa ashabi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mamlin lam. Itu 7 kali setelah sholat fardu atau sholat sunnah ya Bu Haji. Ibu Ustazah yang sebenarnya di sebelah saya ini bidangnya pendidikan agama, tapi saya sedang belajar insya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita tingkatkan salawatnya, tidak hanya salawat badar saja, tapi bisa salawat nariyah. Dan ini beberapa hadis menyampaikan dibaca 7 kali setiap setelah selesai sholat insya Allah. Bahkan Imam Ghazali, dalam zikir Imam Ghazali ya, diijazahkan ada tiap hari kan ya. Kalau salawat itu tiap hari Selasa. Imam Ghazali mendawamkan salawat berapa kali ibu-ibu? 1000 kali dalam 1 hari. Masya Allah ya. Walaupun Allah tidak pernah meminta kita untuk sekian ribu, tapi kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Ini artinya luar biasa, nanti silakan dibaca oleh ibu-ibu sekalian. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, selama 10 hari terakhir ini, selain tadi beristighfar, ya, membaca perbanyak sholawat, perbanyak tadarus dan tadabur Al-Quran. Subhanallah. Anak-anak murid kita juga ketika ditanya, ternyata ya saya kemarin menanyakan ke anak-anak, baru 10 apa 11 hari puasa. Siapa yang sudah hatam Quran? Masya Allah, ternyata sudah banyak yang hatam Quran, padahal baru 10-11 hari. Mudah-mudahan kita juga mampu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena ini kita ambil lihat hadis riwayat Tirmizi salah satunya. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Subhanallah ya, ibu-ibu sekalian. Saya punya tips barangkali ini untuk ibu-ibu sekalian. Saya mengikuti jejak Ustadz Adi Hidayat, karena ketika beliau wafat ayahandanya, beliau, aduh saya merinding kalau ingat ini, dan saya ikuti sampai sekarang. Jadi beliau ketika wafat ayahanda tercintanya, pulang dari apalagi kuliah barangkali, kembali, kemudian sejak wafat ayahnya, beliau mengikrarkan, ya Allah, hamba wakafkan setiap huruf yang hamba baca untuk almarhum ayahanda tercinta. Subhanallah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini cara strategis, cara cerdas kita, kalau bahasa saya MLM Jariyah, multi level marketing Jariyah. Kita yang baca, tapi kita niatkan dari awal bahwa ya Allah, hamba wakafkan setiap huruf Al-Quran yang hamba baca untuk almarhum disebut orang tua atau siapapun, Masya Allah. Termasuk ibu-ibu sekalian, ketika kita menyisihkan rezeki, ibu-ibu sekalian kan sodakoh ya untuk santunan hari ini atau kapanpun. Jangan lupa, ikrar aja sama Allah. Ya Allah, hamba ikrarkan setiap infak sodakoh yang hamba keluarkan, hamba wakafkan untuk almarhum ayah, ibu, dan seterusnya. Jadi kita dapat pahala, yang meninggal pun mengalir amal ibadahnya. Dan insya Allah Ibu Haji, kita dicap sebagai birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua, anak soleh-soleha. Kita kan anak-anak udah sepuh juga ya ibu-ibu sekalian.
di mata orang tua kita gitu kan, Masya Allah. Hal lainnya nanti silahkan dibaca. Banyak hadis-hadis kuat yang betapa dahsyatnya kekuatan memperbanyak tadabur Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini naik tingkatnya. Tidak hanya baca, tetapi memahami arti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah. Berikutnya, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat mutlak. Maaf, itu harusnya tidak ada garis miring ya, punten. Lepat curug kata saya. Melaksanakan sholat mutlak ya di malam Lailatul Qadar. Sama halnya ketika kita sebelum bulan suci Ramadan kan ada malam nisfu Syaban ya, ibu sekalian. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tidak ada sholat khusus gitu. Tetapi disilahkan memperbanyak sholat karena Rasulullah mencontohkan perbanyaklah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang bisa anytime kecuali waktu-waktu yang diharamkan yaitu pada asar gitu ya, itu bisa disebut sholat mutlak ya. Niatnya gampang, usolli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala, cukup kan 2 rakaat. Jadi nggak ada embel-embelnya rok'ataini mutlak, nggak, ibu-ibu sekalian, jangan namanya mutlak, mutlaknya di mana ya? Tapi cukup usolli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala. Allah Maha tahu niat kita di situ. Dan ini sangat dianjurkan, saya belok sedikit. Sangat dianjurkan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu salehah, mari kita tambahkan mumpung bulan suci Ramadan, setiap asar jangan dulu langsung sholat asar 4 rakaat, tapi laksanakan sholat mutlak ibu-ibu sekalian 4 rakaat, 2 kali salam. Ini sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau asar coba bisa nggak jadi 4 rakaat plus 4 rakaat, kan selama ini 2 rakaat dan 4 rakaat ya ibu-ibu sekalian. Jadi coba kita dawamkan, nanti akan ringan. Yang paling agak berat, saya pribadi yang agak berat dalam tanda petik butuh waktu, ibu-ibu sekalian kalau mengejar 40 waktu sholat, bukan 17 rakaat, yaitu di waktu zuhur ya. Kenapa zuhur agak berat tantangannya, kita harus mengisikan banyak waktu? Karena sunnah rawatib banyak di zuhur. Dianjurkan sebelum zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Atau dibalik, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, dibolehkan. Atau kalau ibu-ibu sekalian pengen tetap kinclong wajahnya tanpa harus ke salon, habis wudhu, ibu-ibu jangan lupa, saya pernah menyampaikan dalam beberapa waktu syiar di kegiatan yang sama, jangan lupa setelah wudhu ya, setelah doa wudhu, dirikan sholat wudhu 2 rakaat, usolli sunatan wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan diusap air wudhunya, memang sunnah mah sok rada ararate gitu ya, karena itu ujian setan mengganggu. Kata guru ngaji saya, tapi saya cari paduannya agak tidak ada, tapi beberapa guru ngaji saya tanya iya. Afdolnya setelah wudhu jangan diusap, jangan dielap pakai anduk ibu-ibu sekalian kalau mau sholat wudhu. Biarkan dia seperti itu. Mungkin suatu saat dia berakhir ya, bukti bahwa kita umatnya Rasul yang akan bercahaya dengan air wudhu tersebut. Nah, ibu-ibu dawamkan. Insya Allah Islam itu mengajarkan perempuan-perempuan agar indah, tetap enak dipandang, itu salah satunya adalah mendawamkan sholat wudhu. Kalau rajin sholat wudhu bisa berapa kali ibu-ibu? Bisa 7 kali ya. Sholat fardu 5 waktu, duha, tahajud, pokoknya seueur deh. Nah, ini cara kita untuk memperbanyak sholat-sholat yang insya Allah sangat bermanfaat untuk ibadah kita dan untuk kesegaran kesehatan kita juga ya. Nah, ini sholat mutlak, niatnya sudah ada dan seterusnya. Next, lanjut. Dan ini memang zikir yang rutin harus kita dawamkan, dicontohkan Rasulullah setelah sholat yaitu 33 kali. Dan ini kita harus memperbanyaknya selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya. Ini sangat dianjurkan. Subhanallah, Rasulullah menyampaikan ada zikir yang sangat Allah cintai. Ya, semua zikir indah, bagus, tapi ada yang sangat Allah cintai. Kalau Imam Ghazali ini menyebutnya, ini zikir Imam Ghazali hari Kamis. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, barang siapa yang membaca zikir tasbih ini 100 kali dalam sehari, ya hadisnya sahih, Allah akan ampuni seluruh dosanya walaupun dosanya sebesar buih di lautan ya Bu Haji. Masya Allah. 100 kali ibu-ibu. Kalau Imam Ghazali 1000 kali setiap Kamis. Tapi insya Allah bisa.
Saya perjalanan dari rumah, memang agak panjang, ini paling panjang tantangan Imam Ghazali itu hari Kamis. Dari Depok sampai SMA 2 itu memang belum bisa 1.000. Tapi paling sampai 500 sampai 550 kalau tidak terdistract. Kalau tidak ada gangguan di jalan ya, ada telepon atau apa. Bisa, lanjutnya sambil jalan aja ibu-ibu. Dan sangat penting, jangan merasa, nggak enak bawa zikiran, punten izin seperti ini. Tapi ini justru yang menggerakkan tangan kita dan lisan kita untuk selalu berzikir. Kalau di tangan kita sudah ada zikiran yang digital seperti itu, kalau tangan juga bisa, tapi kan tangan lupa ya. Tapi kalau ini kayak menjadi trigger, di tanganmu ada alat untuk zikir. Jadi kita akan berzikir terus, masya Allah, zikir terus, subhanallah. Dan ini dianjurkan untuk terus didawamkan, diperbanyak, tidak hanya 33 kali. Mangga ibu-ibu sekalian, ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk mendawamkan. Next. Nah ini saya ada satu cuplikan, barangkali bisa bermanfaat, silahkan nanti dibuka masing-masing. Ada YouTube dari Ustadz Adi Hidayat, saya ngambil tidak terlalu banyak, kurang lebih kalau nggak salah ini 17 menit ya, mangga dibuka masing-masing. Menurut beliau, bagaimana amalan-amalan apa yang sangat baik. Jadi 10 hari terakhir itu selain yang tadi sudah disampaikan, yang keenam itu iktikaf di masjid pada malam-malam ganjil. Disampaikan jangan sampai setiap malam, nanti takutnya staminanya tubuh kita merosot ya ibu-ibu sekalian, karena kita sudah puasa udah lebih dari 20 hari. Jadi sebaiknya ngikutin anjuran saja, jangan 10 hari terakhir iktikafnya tiap hari. Yang disarankan adalah di waktu-waktu ganjil. Tapi ada juga yang menyampaikan, tahun ini waktu ganjilnya full loh, Mah, kata anak saya. Kenapa? Karena ada yang sudah puasa duluan. Jadi hitungan ganjilnya Bu Haji berbeda dengan yang puasa di hari yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab ya ibu-ibu sekalian, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ada 5 amalan utama ibu-ibu sekalian yang saat itikaf ini dilakukan, yaitu jangan lupa nomor 1, nomor wahid adalah niat. Innamal amalu bin niat. Selalu niat ikhlas untuk itikaf karena Allah, bukan karena apa-apa. Apalagi kalau tiktokan untuk itikaf, masya Allah, itu mah bukan niat ya. Tapi zaman sekarang kan ada yang seperti itu. Kemudian jangan lupa sholat malam. Sholat malam itu memang ada sebagian ulama menyampaikan karena sudah taraweh cukup. Tetapi beliau juga menyampaikan, Wahid juga menyampaikan, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dibolehkan. Hanya jangan double witir. Misalnya di masjid sudah witir. Nanti setelah tidur sejenak, bangun, tahajud kan biasa tahajud itu 11 ya. 11 itu kan sudah include di dalamnya 3 witir. Sudah tidak perlu yang 3 witirnya, kecuali ibu-ibu sekalian, witirnya tidak dilaksanakan ketika taraweh. Tapi saran saya, mendingan dilengkapi. Kenapa? Takut kebablasan, lupa, kebobolan ya ibu-ibu sekalian atau lainnya. Mendingan tuntaskan, toh diizinkan, diperbolehkan. Ya ada yang kekeh kan udah, ya mulainya tarawih kalau selama Ramadan nggak perlu tahajud. Kembali lagi pada niat. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, Rasulullah pun setiap saat sholat, banyak banget sholatnya. Sampai diceritakan ya Bu saja dalam sebuah buku saya membaca tentang kisah Rasul. Walaupun beliau dijamin menjadi ahli surga, saking rajinnya sholat sampai saja bengkak ya, sampai mata kakinya bengkak. Karena atahiyat paling bolak-balik ya. Subhanallah. Kita yang umatnya yang sangat doif, apakah seperti itu? Masya Allah ya, jadi malu kalau kita membaca buku tentang Rasulullah SAW. Masya Allah, mudah-mudahan jadi bahan muhasabah kita. Ini juga memperbanyak yang sama ya seperti tadi, Al-Quran, bersedekah. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, DWP wilayah 1 sudah mengajak warganya untuk bersedekah. Di sekolah juga, di mana-mana anak-anak murid kita ajak untuk bersedekah. Niatkan karena Allah, jangan niatkan juga kalau ada orang tua yang sudah wafat, niatkan untuk orang tua kita dan seterusnya. Yang tidak wafat pun niatkan untuk orang tua tercinta. Insya Allah sampai. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan Allah kabulkan. Nama-nama lain saat itikaf, ini contohnya itikaf itu seperti apa? Boleh nggak yang di rumah itu disebut itikaf? Sebetulnya itikaf itu di
masjid. Yang disebut i'tikaf itu di masjid, ya. Jadi memfokuskan diri duduk di masjid mengikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat baca Al-Quran, memahami maknanya, kemudian bersedekah. Bersedekahnya bisa memberikan makanan kecil yang sedang pada itikaf juga boleh, atau banyak hal lainnya, ya. Dan jangan lupa berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, baik yang hadir maupun yang daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya adalah makhluk Allah yang sangat doif, sangat lemah, banyak kekurangannya. Apabila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Umsikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Elis yang sudah menyampaikan, subhanallah banyak sekali. Mudah-mudahan ini akan merefresh kembali diri kita semua dan mengupgrade kembali lagi untuk kita semuanya dan menjadi bahan muhasabah diri kita dan bisa meningkatkan kembali kualitas ibadah kita semuanya. Amin ya Allah. Baik, ibu-ibu hebat, solehah semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan bersolawat bersama-sama. Dipimpin oleh Ibu. Salat apa? Salawat adat. Salat ada apa salawat Jibril? Salawat apa, Bu? Salat Jibril ya, biar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bangga kita sama-sama salawat Jibril 3 kali ya. Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. Sallallahu Muhammad ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Baik, ibu-ibu hebat semuanya, subhanallah ya sudah selesai rangkaian kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini semuanya akan membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh yang ikut melalui kegiatan ini melalui daring. Mudah-mudahan bersama-sama kita dalam kegiatan ini Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan pun kita bisa melaksanakan kegiatan saum Ramadan ini sampai nanti di akhir dan memperoleh nilai Ramadan ini lebih baik lagi. Baik, baik ibu-ibu yang melalui daring, mungkin sampai di sini kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan yang untuk luring dilanjutkan dengan santunan yatim. Terima kasih, kita akhiri kegiatan ini. Saya mohon maaf sebagai MC di sini apabila banyak hal yang
Kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.